Baiklah, perkenalkan nama saya Tua Simare-Mare dari kelas IKOR D. Di sini akan membahas tentang air dan cairan. Adapun pengertian air dalam tubuh merupakan unsur esensial molekul air atau H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen atau O. Air adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Adapun risiko kekurangan air ketika kehilangan hanya 20% dari total air tubuh dapat menyebabkan kematian. Ketika kehilangan 10% menyebabkan gangguan berat, maka pada umumnya orang dewasa dapat bertahan hidup hingga 10 hari tanpa air. Pada anak-anak mampu bertahan hingga 5 hari. Air dalam tubuh itu pada pria dewasa terdapat 60% dari berat badannya, pada wanita dewasa terdapat 55% dari berat badannya. Fungsi air sebagai pelarut dan alat angkut. Sebagai pelarut zat-zat gizi berupa nosakarida, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral, serta bahan-bahan yang diperlukan seperti oksigen dan hormon. Air sebagai katalisator atau komponen yang mempermudah dan mempercepat berbagai reaksi biologik di dalam tubuh, termasuk di dalam saluran pencernaan. Air juga diperlukan untuk memecah dan menghidrolisis zat gizi kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Air sebagai pelumas dalam cairan sendi-sendi tubuh sehingga tidak saling bergesekan dan dapat bergerak dengan bebas tanpa menimbulkan rasa sakit. Air sebagai pengatur suhu tubuh, karena air mempunyai kemampuan untuk menyalurkan panas sehingga memegang peran penting dalam mendistribusikan panas di dalam tubuh. Air sebagai peredam benturan. Terdapat pada permukaan organ tubuh tertentu yang bersifat lunak untuk menghindari dan meredam benturan yang dapat menyebabkan kerusakan. Air warna urin. Namun jika air seni berwarna kuning gelap, kemungkinan jumlah air yang dikonsumsi tidak cukup sehingga konsumsi air harus segera ditambah. Hidrasi yang buruk ditandai warna urin yang makin gelap hingga menyerupai madu. Warna urin ternyata juga dipengaruhi faktor selain hidrasi. Contohnya adalah urin dengan warna menyerupai bir. Diagram tersebut menunjukkan jika warna urin yang menyerupai bir, ada 2 hal yang patut diwaspadai. Yang pertama adalah kurangnya konsumsi air sehingga harus segera ditambah. Yang kedua adalah indikasi adanya gangguan leper. Air seni warna pink atau merah merupakan indikasi adanya gangguan ginjal, tumor, prostat, atau infeksi saluran kencing. Warna tersebut juga bisa menjadi urin. Lain yang patut diwaspadai adalah orange. Selain pertanda tubuh mengalami dehidrasi,
Warna ini juga merupakan indikasi adanya gangguan leper atau saluran empedu. Kendati jarang, urin juga bisa berwarna biru atau hijau. Warna ini bisa diakibatkan konsumsi pewarna makanan atau pengobatan tertentu. Namun warna biru atau hijau juga mengindikasikan adanya gangguan genetik yang jarang terjadi atau infeksi bakteri saluran air seni. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tubuh, yang pertama sel-sel lemak mengandung sedikit sehingga air tubuh menurun dapat meningkatkan lemak di dalam tubuh. Yang kedua, usia. Usia sesuai aturan air di dalam tubuh menurun dengan peningkatan usia. Bayi prematur mungkin mengandung air sebanyak 80% dari berat badannya, sedangkan bayi lahir cukup bulan kira-kira 70% dari berat badannya. Dengan usia 6 bulan sampai 1 tahun, air yang tubuh menurun kira-kira 60%. Dengan sedikit reduksi lebih lanjut selama menurun, kira-kira masa anak-anak lansia dapat mengandung 45% sampai 55% air dari berat badannya. Yang ketiga, jenis kelamin wanita. Jenis kelamin wanita mempunyai air tubuh yang kurang secara proporsional karena lebih banyak mengandung lemak tubuh. Syarat-syarat air yang bersih dan sehat. Yang pertama, harus jernih, tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa atau asin, manis, pahit, getir, atau disebut air yang memenuhi persyarat fisik. Yang kedua, tidak mengandung zat yang membahayakan kesehatan seperti tembaga, zat seng, zat racun, dan alkohol, atau disebut air yang memenuhi persyaratan kemis atau kimiawi. Yang ketiga, tidak mengandung benih-benih penyakit, misalnya penyakit tipus dan disentri. Yang keempat, cukup mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh. Pengertian cairan. Cairan dalam tubuh merupakan komponen dalam tubuh yang memiliki fungsi fisiologis tertentu. Cairan tubuh terdiri dari atas air atau pelarut dan juga zat tertentu atau zat terlarut. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Fungsi cairan tubuh yang pertama, mengatur suhu tubuh. Dalam hal ini, bila berkurang air akan menjadi panas dan naik. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Jika tubuh kekurangan cairan, maka darah akan mengental. Hal ini disebabkan cairan dalam darah tersedot untuk kebutuhan dalam tubuh. Yang ketiga, membuang racun dan sisa makanan. Tersedianya cairan tubuh yang cukup dapat membantu mengeluarkan racun dalam tubuh melalui keringat, air seni, dan pernapasan. Yang keempat, kulit. Air sangat penting untuk mengatur struktur dan fungsi kulit. Kecukupan air dalam tubuh berguna untuk menjaga kelembapan, kelembutan, dan elastisitas kulit akibat pengaruh suhu udara dari luar tubuh. Yang kelima, pencernaan. Peran air dalam proses pencernaan untuk mengangkut nutrisi dan oksigen melalui darah untuk segera dikirim ke sel-sel tubuh. Konsumsi air yang cukup akan membantu kerja sistem pencernaan di dalam usus besar karena gerakan usus menjadi lancar. Yang keenam, pernapasan. Paru-paru memerlukan air untuk pernapasan karena paru-paru harus basah dalam bekerja memasukkan oksigen ke sel tubuh dan memompa
CO2 keluar tubuh. Hal ini dilihat apabila kita mengembus napas ke kaca, maka akan terlihat cairan berupa embun dari napas yang dihembuskan. Yang ke-7, sendi dan otot. Sendi dan otot, cairan tubuh melindungi dan melumasi gerakan pada sendi otot. Otot tubuh akan mengempis apabila tubuh kekurangan cair. Oleh sebab itu perlu minum air dan cukup selama beraktivitas untuk meminimalisir risiko kejang otot dan kelelahan. Yang ke-8, pemulihan penyakit. Air mendukung proses pemulihan ketika sakit karena asupan air yang memadai berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh untuk tubuh yang terbuang. Adapun kompartemen cairan, yang pertama cairan ekstraseluler atau CES. CES adalah cairan di luar sel. Ukuran relatif dari CES merupakan dengan peningkatan usia titik pada bayi baru lahir, kira-kira setengah cairan tubuh terkandung dalam CES. Yang kedua, cairan intraseluler CIS. CIS adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Pada orang dewasa, kira-kira 2-3 dari cairan tubuh adalah intraseluler, sama kira-kira 25 liter pada rata-rata pria dewasa atau 70 kg. Sebaliknya, hanya setengah dari cairan tubuh bayi adalah cairan intraseluler. Air dan cairan pada atlet sepak bola. Yang pertama, penggantian cairan setelah berolahraga. Penggantian cairan untuk setelah berolahraga sangat diperlukan akan terhindar dari status dehidrasi. Yang kedua, pengukuran cairan yang hilang. Pengukuran cairan yang hilang, tubuh yang hilang, dan asupan cairan pada atlet sepak bola hanya menggantikan kehilangan cairan tubuhnya sebanyak 50%, mengalami dehidrasi 1,6%. Yang ketiga, cara meminimalkan tekanan darah setelah berolahraga. Asupan cairan sebagai pengembali status dehidrasi atlet akibat cairan yang hilang karena aktivitas menjadi kunci penting untuk menstabilkan kembali tekanan darah sistol. Semakin sering atlet latihan, semakin terpapar kondisi dehidrasi, maka tekanan darah sistol atlet akan terus meningkat. Setelah satu permasalahan besar pada atlet sepak bola adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Atlet sepak bola akan sering kekurangan cairan karena olahraga sepak bola termasuk olahraga yang mengeluarkan banyak keringat, karena termasuk olahraga dengan intensitas sedang, tinggi, dan juga tempo waktu yang lama. Salah satu cara mencegah atlet kekurangan air adalah dengan cara minum air 16-20 gelas per harinya, atau lebih tepatnya 4,75-5 liter air. Atlet mengeluarkan keringat berkali-kali lipat lebih banyak dari orang biasa dikarenakan aktivitas fisik yang tinggi. Oleh karena itu, kebutuhan air per hari oleh atlet juga berkali-kali lipat dari orang biasa. Selain banyak minum air putih, atlet juga harus menghindari minuman-minuman yang bersoda, mengandung kafein, dan beralkohol. Demikianlah hasil presentasi saya. Ada kata tutur salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.